Warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويداه يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه تتم الصالحات واقتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات وبعد. Alhamdulillah, untayan puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala seiring limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib kita telah kerjakan dan salat-salat lain telah kita kerjakan. Mudah-mudahan segala amaliah ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan keberkahan dalam rezeki
rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah virus yang sedang merebak ini, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita dari virus tersebut, dan Allah berikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rak'atani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil laghir khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula an ashqa ala ummati la faradtuhuma alaihim. Rawahu Abu Nadir an Hasan bin Uthiyah. 2 rakaat yang dikerjakan oleh manusia di malam atau di malam hari, di malam akhir, artinya jam 12 ke atas, khairun lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasul, saya akan mewajibkan salat tersebut. Apa itu yang disebut salat tahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajud ini penting agar kita mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Maksud tempat yang terpuji bermacam-macam maknanya. Tentunya tempat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tempat terpuji di hadapan manusia. Artinya orang yang sering tahajud insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahajud. Kemudian tahajud itu gimana sih syaratnya? Ya, ada mengatakan ulama, sholat tahajud dibarengi atau dimulai dengan tidur. Tidur dulu baru tahajud. Ya, itu cuma isyarat aja, ya siogianya ibaratnya begitu. Tapi kalau misalkan emang susah tidur, ya, akhirnya dia sholat tahajud bagaimana? Ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Yang nggak benar adalah tidur terus, sholat subuh tidur juga kan gitu. Itu nggak benar tuh berarti, ya kelewatan tuh. Ya, jadi seperti itu sholat tahajud nggak usah dibahas lagi, ya. Belum tidur nggak usah tahajud, udah. Kalau memang nggak bisa tidur ya udah. Tapi kan disarankan untuk tidur terlebih dahulu, memisahkan, ya, memisahkan antara waktu terjaga dan tidak terjaga, kemudian terjaga kembali, gitu. Kemudian berikutnya lagi, ar-rawhatu wal ghadwatu fi sabilillah afdalu minad dunya wa ma fiha. Berpagi hari dan bersore hari di jalan Allah lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Rawahu Syaikhan. Fi sabilillah ini di sini erat kaitannya dengan perang. Tapi bisa bermakna adalah fi sabilillah itu mencari nafkah, karena suami yang mencari nafkah di jalan Allah untuk istrinya, seandainya dia meninggal, insya Allah disebut juga fi sabilillah, jihad untuk istrinya, kan begitu. Ya, jadi berpagi hari ini pada konteks sebenarnya adalah berjihad di jalan Allah, ya, fi sabilillah. Kemudian pulangnya sore hari, ya, kayak orang kerja kan sama kan, orang kerja pagi hari pulang sore hari. Kalau orang kerja berangkat pergi pagi hari, pulangnya siang hari, berarti dibolos kan gitu ya. Gitu. Ada nggak model begitu kerja? Banyak gitu ya.
banyak. Ya tergantung kerjaannya juga gitu ya. Jadi kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, afdalu minad dunya wa ma fiha. Kemudian ar-rajulu ada dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil, rawahu Abu Dawud. Seseorang tergantung agama kawannya. Jadi hadis Nabi, kadang Nabi menggunakan kalimat ar-rajulu. Maknanya bisa an-nasu. Rajul itu kan dalam bahasa Arab laki. Bisa maknanya adalah an-nasu, manusia semuanya. Nah, kenapa disebut ar-rajulu? Karena memang yang sering-sering berkawan itu adalah laki-laki. Karena di dalam agama itu ya yang diperbolehkan keluar mencari nafkah adalah laki-laki. Perempuan bagaimana? Atas izin suaminya. Suami kagak ridho, maka dia nggak boleh keluar. Gitu ya. Makanya kalau seorang istri pendapatannya lebih besar daripada seorang suami, jangan merasa lebih besar daripada suami. Kenapa? Kalau suami sudah bilang nggak ridho keluar, dia nggak bisa jadi apa-apaan. Gitu. Ya. Di kadang-kadang kan begitu zaman sekarang ya. Suami tukang ojek, istrinya ternyata manajer di satu perusahaan. Mulai belagu gitu ya. Belagu deh. Ya, saya juga bisa hidup sendiri tanpa kamu. Mulai belagu. Padahal kalau suaminya nggak ridho, kamu di rumah aja, udah diam di rumah. Gitu. Jadi kembali ar-rajulu, makna ar-rajul, laki-laki ini bisa bermakna an-nasu, perempuan. Ala dini khalili. Tergantung daripada agama kawannya. Falyanzur, maka lihatlah di antara kalian, ya, di antara kalian semua kepada siapa kalian berkawan. Makanya ada istilah kita sering populer tuh, berkawan dengan penjual minyak wangi akan merasa wangi. Berkawan dengan penjual batu kasar atau seandainya sesuatu yang berbau ya asap, maka dia akan bau asap gitu ya. Gaul jangan bisa jauh-jauh deh, gaulnya sama tukang sate deh, kipasin sate tuh coba, insya Allah bau sate kan gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, qala tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama', rawahul Imam Ahmad. Ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Sayang sama orang lain. Ya. Qala tabaraka ta'ala, Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang maha mulia mengatakan irhamu, berkasih sayanglah kalian kepada penduduk bumi, maka penduduk langit pun akan berkasih sayang kepada kalian. Siapa penduduk langit? Di antaranya ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayang kepada kita. Kasih sayang kepada orang lain penting. Ya. Rawul Imam Ahmad. Kemudian ar-rizqu ashaddu talaban lil 'abdi min ajalihi. Rawahul Qadha'i. Rizki mencarinya lebih cepat daripada ajal. Rizki seseorang mencarinya lebih cepat daripada ajal. Maksudnya adalah rizki seseorang sudah ditakar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ajalnya belum tiba, tuh rizki masih dikasih terus. Ya, makanya ada orang kadang-kadang ya dalam posisi sakit, rezekinya ada aja. Ya, ada seorang bapak nggak ngapa-ngapain, sakit, rezekinya ada aja. Gimana? Anaknya 10, ya kan? Anaknya datang bawain duit, buat apaan? Buat berobat.
Berobat udah bawain lagi. Rezeki datang kan. Anak makin care dengan dia. Ya kan gitu. Ya artinya adalah selagi ajal belum dijemput, maka rizki itu terus lebih cepat daripada ajal. Nanti kalau sudah ajal tiba, maka rizki sudah putus. Ya, jadi jangan ada istilah, wah rezeki saya mampet nih. Tuh jangan gitu tuh. Ya, apalagi kadang-kadang orang ngomongnya seenaknya. Modal begitu orang rezeki mampet. Jangan gitu ya. Kadang kita iseng sih ngomongnya. Ya, ada orang, ya Allah, ya emang sih kata orang tua dulu kan, kalau pagi-pagi jangan tidur. Kenapa? Rezeki dipatok ayam. Rezeki lo mampet nanti. Enggak, rezeki enggak ada yang mampet. Rezeki jalan terus selagi ajal itu belum tiba. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi rezeki lebih cepat daripada ajal. Kemudian ar-ru'ya as-salihah minallah wal hilmu minasyaitan. Fa idza haluma hadukum hulman yakrahuhu fal yabsuq hina yastayqidhu an yasarihi wal yata'awwadz billah min syarriha fa innaha la tadarruhu wa inna syaitana la yatazayya bi ruwahu Abu Qatadah. Ru'yas salihah, mimpi yang baik adalah dari Allah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang buruk itu dari syaitan. Fa idza haluma hadukum hulman yakrahuhu, apabila kalian bermimpi mimpi yang enggak enak, maka meludahlah ketika kalian terbangun an yasarihi, ke sebelah kiri. Ngeludah, bukan reak. Saking keselnya sama suami, ingat hadis. Acuannya hadis. Suami bikin kesel nih. Lumayan nih hadis nih. Wah, itu dia tuh. Ya, reak ke kiri gitu ya. Suaminya marah. Ntar dulu. Ada hadis Nabi soalnya suruh ngeludah. Itu ngeludah bukan ngereak kan gitu ya. Ngeludahnya itu pun bukan ngeludah yang banyak, kadar doang. Hanya ngeludah dikit aja gitu ya. Ya, kalau seandainya ya istri ada samping kita kiri gitu ya, ngeludah sebelah kiri ya hati-hati juga, enggak jangan sampai kena mukanya kan gitu ya. Sedar aja gitu. Ya, wal yata'awad billah, dan berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Karena mimpi tersebut tidak akan membahayakan. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kalau kita mimpi buruk jangan mikir macam-macam. Kan ada orang ya, mimpi buruk, ya. Nyanyi kadang-kadang. Semalam aku mimpi buruk sekali gitu ya. Kalau nyanyi itu ya. Kalau nggak salah dulu ada nyanyian dulu gitu ya. Ingat dulu tuh ya. Ya, mimpi buruk. Jangan mikirin tuh mimpi. Ya. Mimpi suaminya kawin lagi. Langsung tuh interogasi suaminya. Bener kan nih mimpi saya kamu kawin lagi? Jangan. Kenapa? Mimpi yang buruk dari syaitan. Abaikan mimpi yang buruk. Kenapa? Itulah syaitan menggoda orang, menggoda manusia dalam mimpinya. Ya, itu enggak membahayakan. Ya, Ustadz, kadang-kadang kok ada bener mimpi, enggak taunya kenyataan. Kita mimpi buruk, taunya kenyataan. Itu bagaimana? Itu kebetulan aja. Pada dasarnya mimpi yang buruk itu adalah dari syaitan. Wa inna syaitana la yatazayyabi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Bi di sini maksudnya aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga menerangkan bahwa ketika seseorang bermimpi bertemu Rasulullah, maka dipastikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntunglah orang yang bisa bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ciri-cirinya apaan bermimpi Rasulullah? Ya, di antaranya adalah suasana. Suasananya seperti suasana ya bertemu dengan Rasulullah.
Saya pernah berjumpa kepada seorang jamaah. Tampaknya begitu malu-malu berkata kepada saya, "Ustadz, kenapa?" "Ya Allah, saya mau bercerita kepada Ustadz ini." "Cerita apaan? Entah ini mimpi saya benar apa enggak." "Apa mimpi kamu?" "Saya ngimpi ketemu Rasul." Saya bilang, "Ciri-cirinya apaan?" "Jadi saya lagi ada di depan, ternyata itu dalam peperangan. Ketika itu saya diseru oleh Rasulullah, 'Hei fulan, silakan kamu maju.' 'Ya Rasul.' Dan semua backgroundnya itu menyebut itu adalah Rasulullah SAW. Apakah itu Rasul ya Ustaz?" Saya katakan, "Insya Allah itu adalah Rasulullah SAW. Saya bukan orang yang alim Ustaz. Rasulullah tidak menjumpai seseorang hanya kealiman saja, tetapi Rasulullah SAW menjumpai seseorang kepada ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak cukup seorang yang alim yang bisa mimpi bertemu Rasul, tetapi orang-orang yang bertakwa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim ada yang enggak ikhlas tuh, ada aja. Ada enggak? Ada. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ya menggunakan kalimatnya tattaqun. Puasa nanti kalimatnya la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah. Bukan orang-orang yang pintar gitu ya. Jadi Rasul atau syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Ya, jadi kalau mimpi ketemu Rasulullah, maka dipastikan itulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rihu min rauhillah ta'ti birrahmah wa ta'ti bil adab. Fa idza ra'aitumuha fala tasabbuha was'alullaha khairaha wasta'idzu billah min syarriha. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Ar-rih itu angin. Ya, angin. Min rauhillah adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'ti birrahmah. Terkadang angin tersebut datang membawa rahmat. Angin membawa rahmat. Ketika ada kapal pesiar ya, pakai apa namanya itu? Pakai yang di atasnya itu kan, betunya pakai kapal layar ya, manusia ada kapal layar, pakai angin dengan rahmat. Wa ta'ti bil adab, terkadang tuh angin bisa mendatangkan adab. Fa idza ra'aitumuha, kalau kalian melihat angin itu ternyata berbentuk azab, fala tasabbuha, jangan mencaci itu angin. Ya Allah tuh angin gitu ya. Angin dicaci maki. Tidak boleh. Kenapa? Itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, tetapi memang terkadang azab. Was'alullah khairaha, dan mintalah kepada Allah kebaikannya. Kalau misalkan angin tersebut mengacak-acak rumah, minta ya Allah mudah-mudahan di balik ini ada kebaikan daripada angin tersebut. Kayak gitu. Kan ada tuh ya. Makanya angin macam-macam, ada namanya angin puting beliung, ya kan? Ada apa lagi tuh? Macam-macamnya. Ya, angin gitu. Kemudian wasta'idzu billahi min syarriha, mohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah atas keburukan-keburukan yang ada dalam angin yang mengandung azab tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau ada angin topan, angin puting beliung dan angin-angin yang lain, ya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Ya, banyak-banyak istighfar gitu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ya. Rautah As-Sayyidah Aisyah. Ar-radha'ah, satu susuan. Tuharrimu, diharamkan, haram. Muhrim, ma tuharrimul wiladah, seperti halnya muhrim, anak yang keluar dari lahirnya. Artinya adalah anak susuan itu seperti anak kandung, statusnya sama. Ya.
Terus bagaimana kalau seandainya modelnya sekarang ini susunya itu ditaruh botol, kan ada ya, susu taruh botol, kemudian di kulkas taruh, akhirnya donor ASI. Nah, donor ASI ini harus jelas. Karena memang kalau seandainya nggak jelas ini bahaya gitu ya, harus jelas. Kalau seandainya kita punya istri, ya, kemudian ASINya melimpah, sayang dibuang, disimpan di kulkas, ternyata kawan dari istri itu, ya, ASINya kurang, kan dikasih cuma-cuma. Ingat, ya, sampai tua itu anak yang minum adalah mahram dengan anak kita. Mahram, ya, sama dengan anak kita. Dia seandainya sama istri kita, kalau misalnya itu anak laki-laki, ya, anak laki-laki bersentuhan dengan istri kita, maka itu mahram. Batal nggak? Nggak batal. Satu susuan seperti anak yang dilahirkan. Jadi ini kalimat itu. Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Mahram seperti mahramnya wiladah yang melahirkan atau yang dilahirkan oleh seorang ibu. Ya. Nah, nanti kalau anak udah gede, ingat-ingat dikasih unjuk. Ya, dulu ibu pernah hasilnya melimpah, dikasih si ini. Jadi si itu tuh saudara susuan kamu. Gitu. Bilangin. Jangan sampai pas udah gede ketemu, ya ini saudara susuan. Akhirnya ketika dia sudah seneng satu sama lain, dia bingung akhirnya. Bilangin. Gitu kan? Nah, kalau bisa sering-sering mengunjungi terus dipupuk, ini saudara satu susuan. Batal nggak wudu? Nggak batal. Anak kita laki-laki atau anak kita perempuan yang disusuin tuh laki-laki. Ya, anak laki-laki, batal enggak? Itu saudara satu susuan. Saudara satu susuan, tidak batal. Ya. Kenapa? Hak warisnya. Hak warisnya nanti beda lagi ya, karena memang dawil furud itu bukan pakai susuan nanti. Ya, itu. Mahramnya aja, mahram gitu. Ya, ar-rashi wal murtashi finnar. Rawahu Tabrani. Rawahul akhar war-ra'ish. Ya. Ar-rashi yang menyuap dan yang disuap masuk ke dalam neraka. Ini erat kaitannya dengan suap menyuap yang populer. Dalam hadis lain war-ra'ish. Ra'ish itu perantara. Sebenarnya ada 3. Kalau di sini kan ar-rashi wal murtashi. Ya. Dalam hadis lain ar-rashi wal murtashi finnar. Ya. Ada lagi ar-rashi wal murtashi war-ra'ish finnar. Ya. Penyuap yang disuap perantara. 3 masuk neraka kata Nabi. Hukumnya haram semuanya. Suap yang menyuap haram. Ya, contohnya adalah ya ketika ya kita ini ada kasus gini nih, beda-beda kasus nih. Ada seseorang ingin masuk satu perusahaannya bonafit. Tes lulus tes nih. Ternyata orang dalam ada yang nakal. Kamu lulus, udah. Tapi kamu harus bayar segini. Itu pertama. Kedua, kalimatnya mau lulus enggak? Kalau mau lulus, bayar segini, nanti lulus. Itu beda tuh. Beda hukum. Yang pertama, kamu lulus. Kalau mau lulus, mau masuk, ya bayar dulu syaratnya, kan begitu. Nah, di sini ada ulama yang memperbolehkan mengeluarkan uang. Kenapa? Karena kita mempertahankan hak kita untuk supaya dapat masuk ke tempat pekerjaan tersebut, perusahaan. Nah, yang dosa siapa? Yang minta. Karena dia mencoba menghalangi hak seseorang. Kasus yang kedua, ketika seseorang sudah mengiming-imingi kamu masuk, ya sekian. Nah, itu lain, itu jelas ar-rashi wal murtashi.
Itu masuk penyuap dan yang disuap. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya, kalau memang itu sudah hak kita, emang udah hak kita dihambat, ya, agar tidak terhambat, keluarin deh, gitu ya. Udah kasih, urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lain hal yang tadi, ya kan sekarang kan, ya dulu bukan sekarang, dulu pernah ada begitu ya di satu instansi pemerintah. Kalau mau masuk orang dalam sekian juta, 20 juta, 30 juta, itu bukan rahasia lagi. Ada yang begitu ya. 20, 30 juta, bayarnya kapan? Nyicil, ntar pas udah masuk, SK keluar, nanti bayar. Terserah, 5 juta, nggak apa-apa. Itu dulu pernah terjadi begitu. Nggak tahu sekarang masih ada apa kagak. Ya Allah alam bishawab. Allah alam bishawab. Kalau kita ngomong ada, ya ngerinya kita ini ya, gibah, bohong gitu ya. Ngomong kagak ada. Kadang-kadang ada, bingung juga. Gitu ya, wallahu alam bishawab. Ya, jadi seperti itu, ya orang yang disuap, yang menyuap itu masuk neraka. Rawahu Tabrani. Harfuz zai. Sebelum kita masuk harfuz zai, ada pertanyaan seputar yang tadi kita bahas, silakan. Ya. SIM. Itu dia tuh. SIM nembak. Ya. Gitu dia. SIM nembak. Dilihat juga rule-nya sebenarnya. Kalau rule-nya itu memang ya ada kemungkinan seseorang bisa lulus dengan benar, tesnya itu memang proporsinya orang pasti bisa, maka ya harusnya terus ikutin. Tapi kalau proporsinya ini ternyata orang gak bakalan bisa, berarti ini kan akal-akalan. Kita nembak, mudah-mudahan itu bukan termasuk ra'ish, penyuap. Kenapa? Sistem sudah disusahkan. Ya kan ada yang bilang begini. Ada kalau taruh motor. Ini ada pelang, ada apa palang. Ini palang. Secara nalar, seandainya ada 100 orang yang ngikutin tuh SIM, paling yang bisa 10% aja ya susah. Berarti kan nyusahin. Iya kan? Berarti kan nyusahin. Maka kita berdoa mudah-mudahan dengan ini kita dimudahkan, mudah-mudahan ini bukan termasuk rashi wal murtashi. Ya, dimudahkan. Ya. Lain hal kalau misalkan memang soalnya tersebut baik soal di lapangan maupun soal tertulis itu emang kadarnya kadar emang kebiasaan, tapi kita males, duduk santai segala macam, maka itu yang disebut suap dan menyuap. Apalagi ada model gini, SIM nggak ngikut sama sekali, duduk manis, akhirnya dapat SIM. Nah itu jelas tuh, kalau itu jelas ar-rashi wal murtashi. Ya, duduk manis kan ada model gitu ya. Duduk manis saja udah di sini, tenang, nggak usah. Ada juga yang model kamu ikut aja, ikutin. Ada model gitu kan. Nah, kalau saya lebih memilih ikutin tesnya bagaimana terserah. Urusan nanti itu bisa atau tidak, ya kita lihat kesulitannya. Ternyata ini memang sulit dan proporsinya kalau persentase orang yang bisa itu sangat sedikit sekali. Ya udah anggap aja ini ya sebagai kita membayar membayar SIM, ongkos SIM, udah kelar gitu aja. Ya, kita berdoa mudah-mudahan itu bukan termasuk ar-rashi wal murtashi. Gitu ya. Tergantung lihat kesulitannya. Karena beda ketika seseorang dipersulit. Ya kayak tadi. Ya kayak tadi, hampir sama. Dia udah masuk. Dipersulit. Ngomong inilah, tanda tangan ini harus beginilah, tanda tangan ini harus begini, orang yang kagak ada lah. Kadang-kadang orang yang kagak ada, seandainya mau ada, bilang aja ada seperti ini baru mau, ada uang pelicin segala macam. Padahal kita udah masuk, itu lain. Ya, yang nggak boleh emang kita lenggang-lenggang aja, diam-diam aja. Ya, itu udah usaha. Ya itu dia, paspor itu syaratnya bagaimana sebenarnya? Paspor. Nah, paspor ini ada nggak tesnya kira-kira? Ada nggak? Ada tes paspor. Tes wawancara. Nah, bikin paspor ini dilihat juga mekanismenya. Kalau memang ini harus wawancara, lebih baik wawancara. Ikutin aja wawancara. Ada nggak istilah wawancara diterima atau tidak?
Ditolak. Itu doang. Oh, nggak ada istilah wawancara doang. Insya Allah bukan termasuk itu. Iya. Ya bukan. Oh, rata-rata. Oh, itu lain. Itu masuknya uang jasa berarti. Uang jasa beda. Nah, yang disebut rosyi wal murtasi ada yang namanya tidak masuk dan yang masuk. Ya, ada yang namanya gagal dengan yang berhasil. Agar berhasil seperti ini. Kalau ini kan ibaratnya uang capek ya, gitu ya. Nah, itu dia. Itu namanya ar-rosyi wal murtasi. Persyaratan tidak ditepatkan. Rosyi wal murtasi. Iya. Ya, itu dia. Itu namanya ar-rosyi wal murtasi. Masuk. Iya, masuk. Iya. Kenapa? Iya. Ya, artinya kalau syaratnya itu ternyata tidak terpenuhi, ada syarat tidak terpenuhi, kemudian dipaksakan, itu ar-rosyi wal murtasi. Ya, itu dia ar-rosyi wal murtasi tetap sama. Ya, ikuti mekanismenya. Gitu. Kalau di sini itu ini kenyataan. Kalau kita jalani normal itu nggak bakal lulus. Ada sampai 14 kali nggak bakal lulus. Tapi kalau ada duit ya pasti lulus. Itu yang disebut saya lihat, ya dilihat dari segi kesulitannya persentase. Kalau persentasenya itu memang kecil banget, nggak mungkin. Saya yakin di Indonesia nggak ada yang punya SIM. Ya, nggak ada yang punya SIM. Maka mudah-mudahan ini bukan termasuk ar-rosyi wal murtasi. Bukan. Ya, kan memudahkan. Ya. Adapun nanti bagaimana pihak yang yang menerima hal tersebut itu urusannya sama Allah. Kenapa jadi sulit? Itu dipersulit. Harusnya kebijakannya adalah nalarnya sederhana. Kira-kira bisa apa enggak? Yang buat kebijakan bisa apa enggak? Sebenarnya sih gampang soalnya. Kita lulus. Iya, itu dia. Dipersulit. Ya, kalau dipersulit maka ada kita kan harus kembali duit. Biar enggak bolak-balik lagi gitu. Iya. Satu jauh, capek, ongkos ngetik. Iya. Itu. Iya. Itu enggak termasuk ya? Ya, insyaallah enggak termasuk. Ya. Masalah perantara Ustaz kan ada tiga. Ini perantara, ada seorang punya rumah, dia berjualan, tapi ada yang mendatangnya itu perantara. Terus yang perantara itu dikasih, itu termasuk gimana Ustaz? Oh, itu lain lagi. Lain. Ini namanya perantara untuk suap menyuap. Misalkan gini, ya, ini kan udah berlaku ya di Indonesia udah banyak ya. Misalkan, tolong nih proyek saya digolin. Proyek apaan? Ya, misalkan bermain di instansi pemerintah, proyek ini digolin. Ya. Nah, tolong hubungin anggota DPR sini kan begitu ya. Yang ngubungin ini disebut perantara. Ya, itu dapat dosa juga. Ajudannya misalkan, tolong hubungin